Ya, berikut ini ada 3 contoh benda lagi yang merupakan senyawa organik. Ada tempe, ada kayu bakar, dan ada gula pasir. Menurut kalian, apakah yang terjadi apabila zat ini dibakar atau dipanaskan? Ya. Nah, ketika zat ini dibakar atau dipanaskan, kira-kira akan menghasilkan zat yang seperti apa? Ya, kita lihat ya. Tentu saja ketika dibakar, ya, ketika zat ini akan menghasilkan suatu zat yang berwarna hitam seperti ini. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa dalam senyawa organik itu mengandung zat atau unsur yang berwarna hitam. Nah, unsur apakah itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak terlebih dahulu percobaan berikut ini, ya, percobaan tentang pembakaran salah satu contoh senyawa organik dengan senyawa anorganik, ya, yaitu ya percobaan pembakaran pada glukosa. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, glukosa itu merupakan senyawa organik. Ya, ketika dibakar, ya, senyawa organik, ya, pembakaran senyawa organik itu menghasilkan suatu gas, ya, karbon dioksida, dan menghasilkan uap air, ya, dan juga menghasilkan suatu zat yang berwarna hitam, ya. Nah, sudah terbentuk zat yang berwarna hitam. Nah, ini adalah hasil pembakaran dari senyawa organik yang berupa glukosa. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana apabila ada garam dapur yang dibakar. Ya, kita ketahui bahwa garam dapur bukan merupakan senyawa organik. Ya, apakah juga akan menghasilkan suatu zat yang berwarna hitam seperti pada glukosa tadi? Ya, kita lihat sampai akhir. Ya, nah, ternyata tidak menghasilkan gas dan tidak menghasilkan uap air seperti sebelumnya, ya. Ya, seperti pada glukosa. Nah, pembakaran garam dapur, ya, juga tidak menghasilkan suatu zat yang berwarna hitam seperti pada glukosa tadi. Oke. Nah, sudah ketemu jawabannya, ya. Unsur apakah itu, ya? Unsur yang berwarna hitam. Ya, tadi ada di tayangan pembakaran pada glukosa tadi. Ya. Jadi unsur itu adalah unsur karbon. Oke, senyawa organik atau dikenal juga dengan istilah senyawa karbon, ya. Fakta yang akan kita dapatkan adalah bahwa yang pertama, setiap senyawa organik pasti tersusun dari atom karbon. Kemudian, fakta yang kedua, ya, menjelaskan bahwa jumlah senyawa organik atau senyawa karbon ternyata jauh lebih banyak daripada senyawa anorganik. Nah, dari dua fakta ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pasti ada sifat khas pada atom karbon yang membuat atom karbon tersebut ketika bersenyawa atau ketika membentuk persenyawaan itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Mari kita lanjutkan untuk menyelidiki ada apa dengan atom karbon sehingga atom karbon itu memiliki sifat yang khas, ya, atau bisa juga dikatakan sifat yang istimewa, atau juga bisa dikatakan sifat yang unik yang dimiliki oleh atom karbon dan tidak dimiliki oleh atom selain atom karbon. Nah, untuk menyelidiki sifat khas dari atom karbon ini, kita bisa lihat dari komposisi apa yang terdapat dalam sebuah atom karbon. Ya, kita ketahui bahwa atom karbon memiliki nomor atom sebanyak 6. Itu artinya atom karbon, ya, satu atom karbon itu memiliki 6 elektron yang berada di kulit-kulit atom karbon, ya, yang jumlahnya 6.
Kemudian kita bisa buatkan di sini konfigurasi elektron dari atom C, ya, yang mana kulit pertama itu ditempati oleh 2 elektron, ya, 2. Kemudian kulit yang kedua ditempati oleh 4 elektron. Maka konfigurasi elektron di sini, konfigurasi elektron dari atom C di sini adalah 2 dan 4. Nah, itu artinya elektron valensi dari atom karbon itu sebanyak 4. Ya, elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat pada kulit terakhir dalam sebuah atom. Ini kulit terakhirnya. Ya. Kulit terakhir dalam atom karbon ini terdapat 4 elektron. Maka elektron valensi dari atom karbon di sini adalah 4. Oke. Nah, kita coba tuliskan rumus Lewis dari atom karbon. Ya, kita tadi sudah tentukan bahwa elektron valensi dari atom karbon itu sebanyak 4. Maka kita bisa menuliskan rumus Lewisnya. Ya, yang pertama-tama kita tuliskan di sini adalah lambang unsurnya. Karbon ini lambangnya C. Kemudian kita beri titik-titik elektron di sekitar lambang C sebanyak 4 karena elektron valensinya 4. Oke. 1 2 3 4. Jadi ini adalah rumus Lewis dari satu atom karbon. Ya. Kita lanjutkan untuk membahas kekhasan atom karbon. Ya, kekhasan yang pertama dilihat dari jumlah elektron valensi karbon, yaitu sebanyak 4. Ya, sehingga atom karbon mampu membentuk 4 ikatan kovalen di sekelilingnya. Ya, perhatikan tayangan berikut ini. Sahabat kimia, berikut ini adalah alat peraga Mollimond yang nanti bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana atom karbon itu membentuk molekul-molekulnya. Ya, bulatan yang warna hitam di sini adalah model dari atom karbon. Kemudian yang warna putih ini adalah model dari atom hidrogen, yang hijau di sini adalah model dari atom halogen, kemudian yang merah di sini adalah model dari atom oksigen, dan yang biru di sini adalah model dari atom nitrogen. Oke, sifat khas yang pertama dari atom karbon adalah atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Ya, sehingga keempat elektron valensi itu nanti bisa digunakan untuk berikatan, membentuk ikatan kovalen sebanyak 4. Ya, membentuk 4 ikatan kovalen di sekelilingnya. Nah, dengan 4 ikatan kovalen ini nanti dia bisa mengikat atom-atom yang lainnya. Ya, jadi misalkan di sini satu atom karbon mengikat 4 atom hidrogen. Jadilah di sini molekul yang dibentuk adalah molekul CH4. Ya. Kenapa dikatakan istimewa? Karena hanya atom karbon yang mampu membentuk 4 ikatan kovalen di sekelilingnya. Ya. Hal itu tidak ditemukan pada atom-atom yang lainnya. Nah, dengan memiliki 4 tangan seperti ini, istilah lainnya ini adalah 4 tangan ya, maka kemungkinan untuk membentuk senyawa yang lainnya itu juga lebih banyak daripada atom-atom yang lainnya. Sahabat kimia, senyawa organik yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan senyawa anorganik disebabkan oleh kemampuan atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen di sekeliling atomnya. Perhatikan di sini sudah dibuatkan model molekul-molekul yang dibentuk dari satu atom karbon saja. Ya, kita lihat ya di sini bervariasi bukan? Ya, di sini ada atom karbon yang hanya mengikat atom hidrogen saja, ada juga atom karbon yang hanya mengikat atom halogen, ada juga atom karbon yang mengikat atom hidrogen dan atom halogen
ya dengan variasi yang berbeda ya. Kemudian ada juga atom karbon yang mengikat gugus OH- ya. Kemudian ada juga atom karbon yang mengikat gugus SO, ada juga yang atom karbon yang mengikat gugus NH2. Nah, jumlah senyawa yang dihasilkan dari satu atom karbon bukan ini saja, tapi bisa lebih dari itu. Sebagai contoh ya, misalkan di sini atom H-nya kita ganti dengan atom halogen. Nah, perhatikan sini ya. Nah, maka akan menghasilkan senyawa berbeda daripada senyawa yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kekhasan atom karbon yang disebabkan dari jumlah elektron valensinya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan bagaimana kekhasan atom karbon dilihat dari jumlah kulitnya. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa atom karbon ya terdiri dari dua kulit. Ya, bisa dilihat dari gambar ini ya. Atom karbon terdiri dari memiliki jumlah kulit itu sebanyak 2. Nah, sehingga ya, dengan jumlah kulit yang relatif lebih sedikit ya, maka jarak antara inti atom dengan elektron yang ada di kulit terluar itu jaraknya relatif lebih dekat ya. Nah, karena jarak antara inti atom dengan elektron ya menyebabkan ikatan atau interaksi antara inti atom dengan elektron itu memiliki interaksi yang sangat kuat, nah, atau gaya tarik menarik yang sangat kuat, sehingga ketika membentuk ikatan pun ya akan menghasilkan ya ikatan kovalen yang sangat kuat ya. Dengan sifat seperti ini ya, sehingga senyawa-senyawa yang dibentuk dari persenyawaan karbon itu sifatnya stabil. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lihat lagi kekhasan atom karbon yang dilihat dari jumlah atom karbonnya yang sebanyak 2 itu akan menghasilkan kemampuan membentuk rantai karbon. Ya, kemampuan ini tidak dimiliki oleh atom yang lainnya. Ya, apa yang dimaksud dengan rantai karbon di sini ya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Keunikan atom karbon lainnya adalah kemampuan suatu atom karbon untuk mengikat atom karbon yang lainnya sehingga membentuk suatu rantai karbon. Ya, berikut ini adalah molekul dari suatu senyawa yang terdiri dari 2 atom karbon yang membentuk rantai. Ya, kita lihat contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya ini adalah molekul dari suatu senyawa yang terdiri dari 3 atom karbon yang membentuk rantai. Ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah, ya. Contoh berikutnya di sini adalah suatu rantai senyawa karbon yang terdiri dari 4 atom karbon. Berikutnya di sini adalah molekul dari suatu senyawa yang terdiri dari 5 atom karbon yang membentuk suatu rantai karbon. Oke, itu tadi contoh-contoh senyawa yang memperlihatkan rantai karbon. Ya, kita lanjutkan untuk melihat kekhasan atom karbon yang dilihat dari jumlah kulitnya sebanyak 2 yang memberi kemampuan kepada atom karbon untuk membentuk ikatan rangkap. Ya, mari kita saksikan tayangan berikut ini ya, agar kita memahami mana dari senyawa karbon yang bisa membentuk ikatan rangkap. Berikut ini adalah molekul dari senyawa karbon yang membentuk rantai hidrokarbon yang tersusun dari 3 atom karbon. Namun ada yang berbeda dari ketiga molekul ini. Coba kalian perhatikan. Untuk molekul yang pertama, rantai karbon terbentuk dari ikatan tunggal antara karbon satu dengan karbon yang lainnya. Jadi ini adalah ikatan tunggal. Sementara itu kita lihat molekul yang kedua.
molekul yang kedua, rantai terbentuk tidak hanya berasal dari ikatan tunggal, tapi di sini ada ikatan rangkap antara atom satu dengan atom karbon yang lainnya. Ya, kita lihat lagi molekul yang ketiga. Molekul yang ketiga di sini ya, tidak hanya terbentuk dari rantai yang terbentuk itu tidak hanya berasal dari ikatan tunggal, tapi di sini ada ikatan rangkap tiga yang menghubungkan antara karbon satu dengan karbon yang lainnya. Ya. Keunikan atom karbon selanjutnya yaitu kemampuan atom karbon untuk membentuk ikatan rangkap, ya, jadi seperti ini, ikatan rangkap dan ikatan rangkap tiga, ya, sehingga menyebabkan variasi dari senyawa karbon yang dihasilkan akan lebih banyak lagi.